Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Taklim Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini adalah masih tetap terkait tentang masalah zakat. Bagaimana kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dirangkum dalam rukun Islam yang 5 perkara. Salah satu daripada isi daripada rukun Islam yang 5 perkara itu adalah kita ditugaskan untuk melaksanakan yang namanya membayar zakat. Kemarin saya sudah membahas tentang pengertian daripada zakat. Ya, hari ini saya akan membacakan atau memberikan materi tentang hukum-hukum zakat. Kalau bahasa gaulnya ibu-ibu, apa sih hukum zakat tersebut? Nah, itu dia. Hukum zakat, ya Bu ya, hukum zakat itu adalah wajib. Ya, wajib adalah hukum zakat. Kemudian zakat itu dibagi menjadi hukumnya, ya. Biasanya kan hukum dalam agama Islam ini kan ada 5. Yang pertama ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya makruh, kemudian ada namanya mubah, dan yang terakhir adalah haram. Jadi wajib di sini adalah dibagi 2, ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Jadi hukum zakat yang di sini adalah fardu ain. Maksudnya fardu ain ini adalah wajib pribadi. Jadi ketika kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat, maka hukum zakat ini jatuhnya kepada wajib pribadi atau diri kita masing-masing. Ketika kita merasa mampu, kita memiliki harta yang berlebih, maka keluarlah zakat tersebut. Maka kita disebut sebagai seorang muzaki, ya, orang yang mampu membayar zakat. Sedangkan apabila Allah takdirkan kita tidak mampu, kita tergolong kepada orang-orang yang 8 asnaf tersebut, maka kita menerima zakat. Ibu ya, kita menerima zakat yang kita sebut dengan yang namanya mustahak atau mustahil. Kemudian daripada itu, hukum zakat adalah wajib yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu. Nah, kemudian dan diambil oleh para petugas. Maksudnya petugas ini adalah petugas amil zakat. Petugas amil zakat ini boleh dia di masjid atau boleh juga dia dari beberapa lembaga-lembaga yang mengelola atau yang mengumpulkan zakat. Yang mana nanti petugas-petugas tersebut nanti akan menyampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian selanjutnya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Intinya salah satu manfaat atau hikmah daripada membayar zakat ini adalah salah satunya adalah zakat itu mampu untuk menyucikan diri kita, kemudian mensucikan harta yang telah kita peroleh. Ya, karena harta ini juga tidak tahu kita bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya cara kita memperolehnya mungkin ada yang salah. Maka untuk membersihkan harta tersebut dengan cara membayar zakat. Mudah-mudahan zakat ini juga dapat bermanfaat untuk bagi orang-orang yang membutuhkannya. Contohnya apalagi untuk orang-orang miskin. Makanya kadang-kadang ketika zakat ini dilaksanakan, contohnya zakat ini kita bayarkan di bulan suci Ramadan. Ketika mereka nanti untuk berhadapan hari Idul Fitri, semoga mereka mendapat kebahagiaan di sana. Jadi zakat itu ya diserahkan oleh orang-orang kaya dan diperuntukkan untuk orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian daripada itu, apa saja lagi Ustadz landasan Al-Quran daripada hukum-hukum zakat ini? Zakat ini Bu banyak tertera di dalam Al-Quran. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, kemudian ada di ayat 84, 110, 177 dan 277. Kemudian ada juga di dalam Quran surah An-Nisa, ada namanya di dalam Quran surah Al-Maidah, kemudian Al-A'raf, At-Taubah, kemudian Al-Anbiya, Al-Hajj, An-Nur dan An-Namal. Jadi banyak sekali terkait berbicara tentang masalah zakat ini. Jadi intinya bahwasanya
seperti yang saya sampaikan tadi, aqimus shalah wa atuz zakat, laksanakan sholat dan bayarlah zakat. Inilah salah satu perintah Allah yang mewajibkan kita untuk membayar zakat. Suko tak suko, enak tak enak, maka laksanakan hal tersebut. Maka kita harapkan ya, untuk saat ini janganlah kita bertanya-tanya, mampunyaku. Jangan pala banyak-banyak pertanyaan. Ketika diri kita merasa kita mampu, maka jadilah kita seorang muzaki. Tapi apabila kita tidak mampu, maka kita akan menjadi seorang yang mustahil atau yang mustahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih kepada kita semua agar kita mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat ini, yaitu membayar zakat. Ya, membayar zakat jangan ditunda-tunda. Apalagi kita memiliki harta yang banyak. Ada namanya. Kenapa? Karena zakat ini dibagi dua kategori. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah yang namanya zakat mal. Zakat mal ini lebih banyak lagi pembahasannya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, terus kita belajar bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Lebih yang kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.